Selamat datang di video pembelajaran pneumatik hidrolik dan praktikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan metode cascade untuk pengaturan timing pada valve pneumatik. Itu kalau ejaan EYD-nya ya. Timing, sebenarnya ya timing namanya. Jadi apa itu timing? Jadi gerakan valve ya untuk pengendalian suatu sistem pneumatik itu kan menentukan gerakan silinder, betul? Nah, apabila gerakan valve-nya itu kacau, maka gerakan silindernya juga kacau. Khususnya double acting cylinder yang harus mendapat supply dari dua arah gitu gerakannya untuk retraksi atau memendek dan ekstensi atau memanjang. Nah, jadi metode cascade ini itu fungsinya adalah untuk supaya ya, konflik sinyal yang terjadi dalam sirkuit selama proses perancangan itu hilang gitu. Jadi ketika si katup directional control valve-nya itu mendapat suplai udara ya untuk menggerakkan silinder secara ekstensi, itu tidak bentrok dengan udara yang masuk untuk proses retraksi itu. Nah, jadi kalau dia mendapat dua suplai udara bersamaan, yang terjadi apa gitu? Yang terjadi adalah silindernya tidak bergerak. Jadi silindernya tidak bergerak. Nah, oleh karena itu kalau di video sebelumnya kita sudah belajar merancang sirkuit ya, sirkuit pneumatik dengan memanfaatkan itu tadi, dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara. Artinya apa? Kita sengaja menggunakan konflik sinyal untuk proses pengendalian. Nah, gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah konflik sinyal itu tidak selamanya buruk ya. Konflik sinyal yang terjadi dalam suatu sistem pneumatik itu tidak selamanya buruk gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, karena kita sudah tahu konflik sinyal yang kita gunakan itu ternyata juga bermanfaat untuk perancangan. Nah, sekarang kita belajar metode cascade ini. Jadi perancangan yang sistematis ya, yang lebih sistematis dengan menggunakan metode cascade dengan menghilangkan konflik sinyal yang ada. Konsekuensinya apa? Karena kita merancang sistem yang tanpa konflik sinyal ya, kita menggunakan fully sistem pengendalian sirkuit pneumatik yang indirect atau tidak langsung. Nah, kalau direct kan silinder kemudian DCV ke kompresor itu langsung ya. Kalau ini kan indirect gitu ya, jadi tidak langsung. Jadi ada valve ya, ada valve yang kita atur dengan valve yang lain. Jadi valve mengatur valve gitu. Nah, seperti apa? Itu nanti saya akan jelaskan di contoh simulasinya. Jadi ini saya jelaskan pengertian metode cascade dulu. Nah, kalau Anda tidak memperhatikan, ya itu terserah Anda karena ini ilmu yang sangat bermanfaat ketika Anda kerja nanti. Jadi terserah Anda mau perhatikan atau tidak. Yang penting ini adalah sesuatu yang harus saya sampaikan dan sangat penting karena ini fundamental. Oke, di metode cascade ini ya, ini konflik sinyal ya tadi saya jelaskan sedikit. Ya, konflik sinyal adalah kondisi ketika silinder hidrolik atau pneumatik bergerak pada arah yang berlawanan di waktu yang sama sehingga silinder tidak dapat bekerja. Oke. Kemudian ada istilah yang digunakan dalam metode cascade. Metode cascade ini ada di sini misalkan ada tanda A, huruf kapital ya, A besar itu menunjukkan silinder A gitu ya. Silinder A, kemudian A negatif itu artinya apa? Itu gerakan memendek atau retraksi yang dilakukan oleh silinder A. Kemudian A plus atau A positif itu adalah gerakan memanjang atau ekstensi yang dilakukan oleh silinder A. Nah, kemudian step by step penggunaan metode cascade itu ada 3 langkah mudah. Gitu. Yang pertama itu Anda membagi gerakan siklus silinder dalam 2 kelas. Ya. Apa yang dimaksud dengan kelas di sini? Nanti kita akan lihat ya contohnya. Kemudian selanjutnya membuat diagram kerja switch dan yang terakhir adalah mensimulasikan step sebelumnya yang sudah Anda buat ya, diagram kerja switch-nya di software FluidSim. Jadi kondisi syarat untuk menggunakan metode cascade ini ya, ada syaratnya. Jadi tidak boleh ada gerakan yang berlawanan pada kelas yang sama. Misalnya A plus A min. Gitu. Jadi memanjang kemudian memendek, kemudian B plus B min. Gitu. Atau memendek kemudian memanjang. Dalam satu kelas yang sama. Jadi kalau kelasnya beda ya tidak masalah. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi sebuah sistem sirkuit pneumatik memiliki 3 unit silinder jenis double acting cylinder yang secara berurutan memiliki timing gerakan
A plus, B min, kemudian C plus ya. Kemudian A min, B plus, C min. Jadi satu siklus itu ada A plus, B min, C plus, kemudian A min, B plus, C min. Nah, ini dibagi dalam dua kelas gitu. Jadi A plus B min. Nah, itu. Dua kelas itu maksudnya seperti itu. Kemudian C plus A min gitu. Kemudian B plus C min. Nah, setelah itu kemudian kita bagi ya. Setelah kita bagi, kemudian kita buat diagram kerja switch-nya. Nah, sebelumnya kan Anda sudah mengenal penggunaan label ya, penggunaan label. Jadi ketika dia posisinya memendek, memanjang, itu akan memicu label 1, label 2 gitu ya, kondisi minimum maksimumnya. Oke, kemudian kita akan gunakan itu gitu ya dalam perancangan menggunakan metode cascade ini. Oke, nah A1 ini adalah switch ya, atau saklar. Ya, saklar A1. Jadi A positif ketika A itu memanjang, ya, ketika silinder itu memanjang. Ini cara membacanya seperti ini saya ajarkan. Ketika silinder A itu terekstensi, artinya A positif memanjang, dia akan menyentuh limit switch A1. Karena limit switch A1 tersentuh, maka dia akan memicu silinder B untuk memendek. Makanya di sini B minus. Nah, B yang memendek itu akan menyentuh saklar B0 atau limit switch B0. Nah, karena limit switch B0 itu tersentuh atau tertrigger atau terpicu, B0 itu akan mengaktifkan silinder C untuk memanjang atau C positif. Ketika C positif itu memanjang atau silinder C itu memanjang, artinya C positif, dia akan memicu limit switch C1. Karena limit switch C1 itu aktif, ya, terpicu oleh C positif ini, maka C1 ini akan memicu silinder A untuk memendek. Ya, itu A negatif. Ingat ya, A min artinya A melakukan retraksi. Oke, karena A melakukan retraksi, maka dia akan memicu limit switch A0 untuk aktif. Nah, karena limit switch A0 itu aktif, maka A0 connect atau mengaktifkan silinder B untuk memanjang atau B positif. Nah, silinder B positif yang berekstensi atau yang memanjang itu akan memicu silinder C melalui B1. Ya, jadi B plus atau B itu memanjang, dia akan menyentuh limit switch B1. Kemudian limit switch B1 itu terpicu, ya, sehingga limit switch B1 akan mengaktifkan silinder C untuk memendek. Silinder C yang memendek itu akan menyentuh atau mengaktifkan limit switch C0. Nah, selanjutnya sampai sini ya tadi step 1. Nah, limit switch C0 ini. Nah, oke. Ini penting sekali ya sampai sini. Nah, kemudian ini kita taruh di depan C0 ini. Kita geser ke depan. Nah, kemudian C0 itu akan memicu A untuk memanjang. Oke ya. Nah, di sini kita punya 3 silinder. Berarti kita punya 6 limit switch. Karena gerakan silinder, masing-masing silinder kan 2, memanjang, memendek. Kalau dia memanjang dan memanjang ada 1 limit switch, memendek ada 1 limit switch, berarti kita perlu 6 limit switch. Oke. Nah, kita sudah punya 6 limit switch di sini. Kemudian C0-nya sudah kita taruh di depan sini. Oke ya, dalam diagram ini. Kemudian kita tambahi di sini. Nah, jadi di C minus ini, kita buat anak panah, connect ke push button. Nah, push button itu akan memicu C0. C0 kemudian memicu A positif memicu A1, A1 membuat B memendek, dan seterusnya. Jadi akan membentuk satu siklus. Nah, ini yang kita sebut sebagai diagram kerja switch. Oke ya, diagram kerja switch. Jadi C0, A1, B0, C1, A0, B1. Nah, kemudian ke C negatif, kemudian connect ke push button. Begitu seterusnya. Ini satu siklus. Ya. Oke. Nah, setelah kita memperoleh diagram kerja switch-nya,
Selanjutnya kita akan coba simulasikan ini ke fluid sim. Langsung saja kita masuk ke fluid sim. Jadi ini fluid sim-nya. Oke. Di sini kita pakai double acting cylinder. Ya, double acting cylinder ada 3. Oke, seperti ini ya. 3 double acting cylinder. Kemudian kita distance rule di sini. Kita beri distance rule. Nah, kemudian, di sini kita kasih dulu teks ya. Kita kasih teks supaya tidak bingung di sini. Kita beri nama siklus silinder. Tadi A positif, B negatif, C positif, A negatif, B positif, C negatif. Nih, A plus B min, C plus A min, B plus C min. Oke, siklus silindernya seperti ini. Nah, kita sudah masukkan 3 silinder. Kemudian kita beri nama ini. Silinder A. Ini saya copy paste saja. Nanti kita ganti. Ini silinder B. Ini silinder C. Silinder A, silinder B, kemudian silinder C. Kita atur dulu. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan valve-nya, ya, valve yang akan kita gunakan. Nah, ini penting kita untuk indirect control ya, kita perlu bidirectional valve. Jadi bidirectional valve-nya yang 5/2 ya. 5/2 yang dikendalikan oleh pneumatik. Oke, jadi pilih ini pneumatik. Seperti itu. Kemudian kita perlu 3/2 valve dengan spring return. Oke, ini 3/2. Spring return. Oke. Ya. Kemudian saya copy paste. Oke. Seperti ini. Ini saya juga copy paste yang silinder, valve maksudnya, 5/2 bidirectional. Oke ya. Seperti ini. Kemudian saya perlu push button. Oke. Saya perlu push button.
push button spring return. Oke, nanti kita akan seri push button ini dengan C0 karena di ini push button akan men-trigger C0. Tapi kita belum tahu posisi masing-masing switch-nya itu mau kita letakkan di mana. Nah, oleh karena itu kita akan mulai memprogram sirkuit ini. Dan saya zoom out dulu. Oke, saya zoom in lagi. Ini saya letakkan dulu di satu tempat ya. Misalkan saya taruh di bawah sini ya. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Kita perlu kompresor. Ya, kita perlu kompresor. Kemudian kita perlu air service unit. Oke. Ini saya rotate 90 derajat dulu supaya bagus ya. Oke, supaya ini lurus. Supaya rapi. Oke, di sini saya punya silinder A, silinder B, dan silinder C. Kemudian 5/2 bidirectional valve dengan diatur secara pneumatik oleh 3/2 valve. Oke, kita coba atur. Pertama kita buat labelnya dulu. Jadi label A0. Tuliskan dulunya di situ A0, A1. Kita buat maksimal aja, A1 di 100, ini juga 100. Oke. Di sini kita tulis B0. Ini channel. Ini C1. Oke. Kemudian saya mau kasih dia throttle ya, supaya untuk mengatur debit ya, debit udara yang masuk. Kita rotate dulu. Oke. Seperti ini kita buat koneksi. Kita buat liningnya.
Oke, kita buat liningnya ya seperti ini. Kemudian kita geser dulu push buttonnya. Kompresor, kita koneksikan dulu ke air service unit. Kemudian udara dari masing-masing valve ini ya. Yang nomor 1 ini artinya supply udara masuk ya. Nah, berbuat seperti ini. Oke, kemudian di port ini kita buat deh silencer ya. Kita buat silencer. Kita buat silencer di sini. Dari terminatornya ya, pilih yang ini. Oke. Kita atur sedemikian rupa. Nah, ini. Nah, kita sudah punya silinder A, B, C dengan label A0, A1, B0, B1, dan C0, C1. Nah, sekarang bidirectional ini akan kita atur gerakannya. Ya, kita atur perpindahan kamarnya dengan menggunakan 3/2 spring return ini. Normally close. Jadi kita coba masukkan ya di sini. Pertama, A plus ya, artinya A positif. A positif dipicu oleh C0. Ya. Nah, ini ya, posisi seperti ini. Ini kan dia retraksi. Ya. Kalau dia mau dipicu oleh C0 berarti valve di CV yang mana? Apabila valve itu aktif, dia akan memicu A untuk ekstensi. Berarti kan ini ya, valve yang ini. Oke, maka ini kita tulis C0. Kemudian C0 memicu A positif untuk memanjang atau A positif. C0, A positif, kemudian ketika A itu berekstensi memanjang, dia akan memicu A1. Ya, akan memicu A1, kemudian A1 akan memicu B untuk memendek. Ya, B ya. Valve yang memicu B untuk memendek itu yang mana? Berarti kan ini. Nah, makanya kita tulis di sini A1. Ini A1. Oke. Nah, A1 itu memicu B memendek. Ketika B sudah memendek, artinya B mencapai B0. Ya. B mencapai B0, B0 itu akan memicu C untuk memanjang. C untuk memanjang ini. Nah, ini diatur oleh valve yang mana kalau valve itu aktif? Ini ya. Maka valve yang ini. Ini kita beri label C1. Kemudian C1 itu akan memicu A untuk memendek.
Oke. C1 itu memicu A untuk memendek. Coba kita perhatikan lagi, ya. Mungkin ada yang salah di sini. Misalkan kita lihat di sini. C1 di sini, ini malah memicu C untuk memanjang. Tadi kita sampai di C+, berarti ini bukan A1, tapi B0. Nah, ini B0. Ya kan, kalau Anda ingat lagi nih ya. Nih. B0 memicu C untuk memanjang. B0 memicu C untuk memanjang. Nah, di sini B0, C memanjang. Karena C memanjang, C akan mencapai C1. Nah, C1 itu adalah valve yang mengatur A untuk memendek atau A- ini ya. C1 men-trigger A untuk menjadi minus. Berarti C1-nya adalah ini. Nah, C1. Karena kalau ini aktif kan udara mengalir dari 1 ya ke 2, kemudian ini akan memendek. C1 memicu A untuk memendek. Karena A itu nantinya memendek ya ke A0, maka A0 akan memicu B untuk memanjang di sini. Berarti ini A0. Sini kita tulis A0. Oke. Nah, A0 itu memicu B untuk memanjang. Artinya B menyentuh atau mencapai B1. Nah, B1 itu akan memicu C untuk memendek. Ini C memendek berarti diatur oleh valve yang ini. Nah, itu. Jadi ini kita tulis B1. Kemudian push button ini, valve ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengaktifkan channel, gitu ya. Nah, channel di sini. Berarti ini kita hapus dulu. Kemudian kita letakkan katup 3/2 normally close ini di sini. Oke. Nah, ini kita konekkan. Nah, kita koneksikan seperti ini. Kemudian kita koneksikan ke kompresor. Terminatornya kita ubah sedemikian rupa. Oke. Jadi ini udah jadi rangkaian sirkuit pneumatik menggunakan metode cascade. Kita evaluasi dulu. Pada port yang masih belum dinamai, ini sudah, oke. Langsung aja kita simulasikan ya. Kita start. Oh, ada line yang tumpang tindih di sini. Oke, kita evaluasi dulu. Kita lihat. Oke, kita running ya. Kita sudah running. Oke. Ini adalah kondisi ketika C0 belum aktif. Oke ya. Jadi kondisinya push buttonnya ini belum kita tekan. Ya, belum kita tekan. Kondisinya seperti ini. Silinder A memendek ya, A negatif. Kemudian silinder B posisinya ada di B positif. Silinder C ada di C negatif. Oke. Sekarang kita aktifkan ya. Ini siklus silindernya kan A plus, B min, C plus. A min, B plus, C min. Oke. Kita coba A plus, B min, C plus, A min, B plus, C min. Oke. Nah, supaya ini Anda bisa simulasinya lebih lambat, misalnya kita buat slow motion ya, 1/5 misalnya, 1/5 kecepatannya. Kalau ini kan simulation ini real time ya, kecepatan real time. Ini ada maximum speed, kemudian slow motion. Kita buat slow motion jadi 1/5-nya. Sekarang kita coba lagi. Ini kita aktifkan push button. Kalau dia sesuai dengan perancangan kita, maka gerakannya adalah A plus, B min, C plus, A min, B plus, C min. Artinya apa? A memanjang dulu, kemudian B memendek, oke, kemudian C-nya memanjang. Nah, kemudian A-nya memendek, B-nya memanjang,
baru C-nya memendek. Oke, kita lihat. A memanjang, B memendek, C memanjang, A memendek, B memanjang, C memendek. Oke, saya pakai istilah memanjang dan memendek ya dibanding ekstensi dan retraksi supaya Anda tidak bingung. Oke ya. Jadi rancangan yang kita buat ini sudah benar. Oke. Karena sudah disimulasikan dan ternyata hasilnya sesuai. Jadi itulah pentingnya metode cascade supaya Anda tidak bingung untuk meletakkan di mana limit switch-nya, kemudian saya harus pakai valve apa gitu ya. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya metode ini. Silahkan Anda latihan dengan beragam varian gerakan silinder. Jadi ini Anda mau gerakkan 10 silinder, 20 silinder, yang penting Anda gunakan metodenya dengan urut, dengan benar. Saya yakin pasti tidak akan salah untuk melakukan lining dari sirkuitnya. Oke ya. Jadi yang perlu diingat Anda perlu bidirectional valve di sini, kemudian bidirectional valve ini akan dipicu oleh valve yang lain. Artinya ini indirect control dari sistem pneumatik. Sampai sini saya rasa sangat jelas. Terima kasih sudah menyimak video ini dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.